Saat berkunjung ke Amerika Serikat, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyebut IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat lainnya menunjukkan antusiasme tinggi terhadap fundamental ekonomi dan arah kebijakan Indonesia. Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita. Selama ini, mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan anggaran yang tetap terkendali, kata Purbaya. Memangnya, seberapa kuat sih perekonomian RI saat ini? Sejumlah lembaga baru saja memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi RI. Proyeksi terendah datang dari Bank Dunia, yakni 4,7% pada 2026. Sementara proyeksi tertinggi berasal dari pemerintah dalam APBN 2026 sebesar 5,4%. Meski begitu, sejumlah lembaga pemeringkat tetap menyoroti disiplin fiskal Indonesia. Misalnya, Fitch Ratings menurunkan prospek kredit Indonesia menjadi negatif akibat kekhawatiran terhadap defisit APBN dan konsistensi kebijakan fiskal, meski peringkat utangnya tetap di level BBB. Moody's juga menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif karena memiliki prediktibilitas kebijakan melemah. Lalu, bagaimana dengan arus modal asing? Di AS, Purbaya mengaku telah berdialog dengan 18 investor besar, diantaranya Fidelity, Goldman Sachs Asset Management, Eaton Vance, dan MFS. Dari pertemuan itu, ia memperkirakan adanya hasil positif bagi keuangan RI yang dapat mendorong aliran modal asing masuk ke pasar obligasi hingga saham. Padahal belakangan pasar modal Indonesia justru mengalami capital outflow. Data Indonesia ID mencatat investor asing membuka net sell 32,85 triliun rupiah di pasar saham sepanjang kuartal 1 2026 atau per 31 Maret 2026. Lalu bagaimana posisi Indonesia dibanding negara G20 lainnya? Menurut IMF, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi yang tertinggi kedua di G20. Indonesia hanya berada di bawah India yang diperkirakan tumbuh 6,5%. Namun, IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia pada 2026 menjadi 5%, turun dari estimasi Januari 2026 sebesar 5,1%. Angka ini juga sedikit lebih rendah dari realisasi pertumbuhan 2025 yang mencapai 5,11%. Purbaya menyebut pengelola dana global menilai arah kebijakan fiskal Indonesia sudah tepat dengan minat investasi yang tetap terjaga. Bahkan, di tengah sentimen penurunan outlook dari sejumlah lembaga pemeringkat, investor global diklaim memiliki pandangan berbeda. Ada yang menilai perubahan outlook terhadap Indonesia dilakukan terlalu cepat. Purbaya mengaku investor meminta pemerintah memperkuat komunikasi dengan pasar global agar tidak memicu noise dan spekulasi berlebihan. Lebih lagi, Purbaya juga sebut RI tak butuh dana bantuan IMF karena punya bantalan fiskal berupa saldo anggaran lebih di kas pemerintah senilai total 420 triliun rupiah. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah setuju juga kalau perekonomian RI masih kuat di tengah kondisi ini?